Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat seorang pemain hebat yang bernama Awonder Liang yang berasal dari Amerika dengan rating mungkin di bawah Magnus Carlsen, tapi perjuangannya sangat luar biasa, menahan remis atau imbang seorang juara dunia kita Magnus Carlsen, top nomor 1 bisa remis. Oke kawan, dengan akurasi 99% kita lihat, kita simak ya partainya bagaimana. Ya, pembukaan diawali dengan langkah E4 ya, pembukaan terbuka dan sangat berani ya melawan Magnus Carlsen, bermain terbuka dan dibalas dengan E5. Pembukaan terbuka juga dan dibalas dengan kuda. Langkah kuda Magnus Carlsen mengajak pertukaran, tapi di sini ada permainan 4 kuda ya. Di sini cukup unik juga ya, variasinya hampir sama ya. Magnus Carlsen hampir menirukan ya, jadi langkahnya ada kuda dimainkan dan juga ada satu benteng yang ada di tengah. Oke, langkah dorongan pion ke D4. Nah, ini pertukaran dibuka dan dimakan saja oleh Magnus Carlsen dan dimakan lagi dengan kuda, dan ada langkah gajah membuat pin kepada Raja Putih. Nah, lalu dimakan menterinya dan dimakan pakai pion. Nah, pion B ya, karena di sini kalau dimakan dengan pion D tentunya akan terjadi pertukaran menteri dan ini tidak diinginkan oleh Magnus Carlsen. Dan ada langkah gajah ke D3. Nah, di sini menahan kawan ya, ada pion pusat apabila kuda nanti dieksekusi oleh hitam. Ya, mendorong pion ke D5, mengajak pertukaran pusat untuk pion, menambah serangan pion di petak pusat. Dan ada langkah makan dan tidak langsung dimakan kawan, karena di sini untuk mendapatkan tempo rokade terlebih dahulu ya. Ada langkah rokade sama seperti hitam, membuat langkah rokade. Dan di sini ada langkah gajah mengancam menteri, dan menteri bukan menghindar tapi menutupnya dengan langkah kuda ya, karena melihat gajah di sini tidak melakukan pergerakan apapun ya, mau mukul ataupun mau menukar ya. Ya, ada langkah makan pion, baru dimakan kawan, dan di sini mengancam gajah, mengusir gajah mundur. Dan di sini mengajak pertukaran pion pusat. Nah, di sini diterima dan dimakan, mengajak pertukaran menteri, karena di sini melihat ya, musuhnya yaitu lawannya itu adalah Grandmaster, maka dari itu ingin mengajak ke permainan akhir ya kawan, mengurangi ya, karena takut terkena mungkin jebak-jebakan seperti itu ya, kombinasi langkah seperti itu ya. Menukar gajah dengan kuda, jadi langkahnya seperti ini kawan ya, sangat unik sekali pertukarannya. Dan ada langkah dorong, mengancam, dan untuk mengancam menteri dan mengajak pertukaran menteri pun juga sangat unik sekali ya dari Magnus Carlsen. Dia tidak mau ya menukar menteri dengan menteri, tapi dengan perwiranya ya, memakan menteri dengan benteng. Dan ada langkah gajah memakan menteri. Nah, di sini kalian bisa lihat pion ini juga bisa diambil oleh putih apabila nanti menyiapkan dorongannya. Nah, di sini pion lemah yang akan siap dieksekusi. Tapi di sini ada beberapa trik. Jadi pion ini ya sebenarnya ini bisa diambil ya, nah tapi tidak berani mengambil karena ada langkah kuda ya. Kuda bisa misalnya ada mengancam tadi ya, bisa bermanuver langsung ke petak sini ya, ataupun nanti ke petak yang sangat strategis untuk kuda. Nah, masih belum diambil pionnya karena mengetahui
Nah, gajah ini sedang terkena pin. Oke, mengancam kuda. Nah, kuda bisa mengambil. Nah, di sini. Nah, di sini tapi tidak diambil, kawan, tapi menukar benteng terlebih dahulu dan diambilnya dengan menggunakan pertukaran gajah dan kuda. Mendorong pion segera mungkin ke arah petak promosi. Itulah yang dilakukan hitam karena dia unggul ya, 3 pion di sisi raja. Menukar dan di sini pion ini cukup susah ya. Nah, untuk promosi karena masih penjagaan begitu ketat. Nah, di sini nampak unggul sebenarnya unggul hitam ya, karena hanya memiliki 1 bidak pion ya ini. Nah, sedangkan pion putih cukup terpecah, tapi ini pun juga masih susah ya untuk mendapatkan jalur yang bisa unggul karena masih dijaga oleh raja. Nah, menghindari ada pertukaran di sisi raja, masih mencari tempo untuk bisa memenangkan langkah, dan di sini tidak bisa maju, mengajak pertukaran benteng dan mendapatkan pion bebas. Dan di sini langkah yang sangat baik sekali dengan mendorong pion. Nah, akan tetapi dia tahu, kawan ya, kalau akan rokade, kalau akan promosi, kawan ya. Dan di sini dimakan, dan di sini otomatis pion tidak bisa terselamatkan dan tidak bisa promosi ketika ini dimakan dan akhirnya remis sampai habis, kawan ya. Tidak ada yang tersisa satupun perwira kecuali raja, dan di sini hasilnya adalah remis ya, karena sudah tidak bisa mematikan raja hitam maupun raja putih. Nah, itulah kehebatan dari sang GM Awonderliang dari Amerika Serikat ya, yang berhasil menahan imbang, dan kita doakan semoga menjadi the next Grandmaster catur dunia ya, nomor 1, sehingga bisa mendapatkan nama-nama baru di kancah pertandingan catur dunia. Oke, kita cukupkan sekian, kawan, dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawanku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe adalah amal ibadah yang paling mudah. Oke, terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.